Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue gak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Bangun! Mama kok mukul aku sih? Bangun! Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu nggak sih? 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya mah, Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar. Gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi Ren, akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih, gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys, gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget, Ma. Nggak kuat. Ren, Mama siram ya kamu. Iya, Ma.
Dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang, nyusahin tau gak sih? Mama pikir aku gak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri, itu kan pilihan kamu kemarin, lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya. Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelfon, Mah. Cepetan angkat, Ren. Kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa? Suami culun atau mafia? Mending mafia dong. Sayang, aku pergi ke kampus dulu ya. Oke, kamu harus pakai jaket dan masker ini kemanapun. Tapi... Udah, nggak ada tapi-tapi. Ingat, kamu nggak boleh berteman atau berbicara dengan siapapun, apalagi cowok. Dan sembunyikan identitasmu. Ih, itu anak baru. Kayaknya dia mainan deh, nggak jelas banget. Penampilannya kayak gitu lagi. Wih guys, ada anak baru namanya Riko. Ganteng abis gila. Dan katanya dia anak konglomerat, keturunan bangsawan. Dia ambil S2 di sini. Wih, calon doinku tuh. Enak aja ngimpi kamu. Oke, selamat pagi semuanya. Yang duduk di belakang boleh buka maskermu? Maaf Bu, saya lagi flu. Ih, si orang aneh itu. Jangan-jangan mukanya burik kali ya. Kamu kenapa masuk toilet cewek? Maaf, aku salah masuk toilet. Kamu anak baru juga ya? Oh iya, itu kamu kenapa? Babak belur gitu. Kamu butuh bantuan. Shh. Jangan sampai ada yang tahu. Bu, kok jumlah kursi di kelas kita cuma 29, kan jumlah muridnya ada 30. Kalian bakal rebutan kursi, yang gak dapat kursi bakal dihukum mati. Gue mau bayar kursi itu seharga 1 miliar. Pokoknya satu kursi itu milik gue. Aduh, 15 menit lagi bel masuk, aku harus buru-buru. Ren, hampir aja lo telat. Itu kursinya sisa satu, cepet dudukin. Tapi itu kan kursi Siska, udah dibayar 1M. Udah nggak apa-apa daripada lo dihukum mati. Lagian Siska juga belum dateng kok. Ya udah deh. Oh Ren, minggir lo dari kursi gue. Itu kan kursinya udah gue bayar mahal. Tapi kan aku duluan yang duduk di kursi ini. Siska, kamu yang kalah hari ini. Cepat ikut saya. Gue nggak mau mati. Kasian banget Siska udah meninggoy. Jumlah kursi besok 28, berarti besok bakal ada yang meninggal lagi. Sisa satu kursi, untung aku dapet. Ren, adik lo nggak masuk sekolah. Oh iya ya, adikku belum dapat kursi. Gue baru sampai. Telat, udah nggak ada kursi. Dek, cepet ambil kursi kakak. Ren, kamu kalah. Ayo ikut kami. Kak, jangan tinggalin adik. Jatah nafas aku 100. Yah, itu mas sekali jalan ke depan pagar juga habis. Jatah nafas gue dong 5.000. Gak apa-apa, aku bersyukur kok masih punya jatah nafas. Tolong. Nek, ya ampun, nenek tertabrak mobil ya? Iya, cu, ada mobil kencang sekali. Kaki nenek sakit. Ayo, Nek, aku antar ke rumah sakit. Halah, nggak usah sok baik deh lo mau nolongin orang. Jatah nafas lo aja cuma sedikit, boro-boro mau nganterin. Kamu mau bantu antar? Gak mau lah, ngapain gue nolongin orang gak jelas. Udah gue ngirit-ngirit pakai jatah nafas gue, ntar abis lagi. Kita nggak boleh perhitungan kalau mau nolongin orang. Berisik lo, Ren. Nek, ayo aku bantu. Anak baik, tinggalkan saja nenek. Kamu tidak punya banyak jatah nafas kan? Gak apa-apa, Nek, aku yakin cukup kok buat antar nenek ke rumah sakit. Nek, kita sudah sampai, semoga nenek cepat sembuh ya. Terima kasih anak baik. Hah, jatah nafasku jadi tak terbatas. Itu imbalan atas kebaikanmu. Tolong, sesek banget nafas gue. Sisi, kamu kenapa? Kayaknya jatah nafas gue bocor. Mengetahui seberapa penting atau seberapa kesal orang sama aku, mengetahui seberapa penting aja Selamat pagi, Ma, Pa. Selamat pagi anakku tercinta. Ini Mama masakin telur goreng spesial buat kamu. Aku emang penting banget ya buat Mama. Iya dong sayang, kamu kan anak Mama yang tercinta. Papa juga sayang banget sama kamu. Kamu itu penting sekali untuk kami, nak. Beruntung banget aku. Sebentar lagi adik kamu lahir loh, Ren. Yeay, aku udah gak sabar. Dia pasti lucu banget. Nak, ayo papa antar kamu ke sekolah. Gak usah, Pak. Aku bisa berangkat sendiri kok. Jangan, pokoknya papa bakal selalu anterin kamu kemanapun itu. Ma, aku kangen banget makan telur goreng buatan Mama. Kamu nggak lihat ya Mama lagi sibuk urusin adik? Buta ya matamu. Oh iya, maaf, Ma. Hah? Papa bisa anterin aku ke... Kamu tuh jangan manja deh, kamu kan udah gede. Kenapa apa-apa harus papa anterin? Papa tuh harus jagain adikmu. Adikmu itu penting. Iya, Pak. Aku ngerti kok. Padahal dulu aku 100% penting buat Papa. Sejak ada adik semuanya jadi berubah. Pokoknya aku nggak mau nikah sama Bian, Pak. Aku cintanya sama Reza. Ini sudah keputusan keluarga kita, kamu nggak ada pilihan.
Ren, kamu mau kan nikah sama aku walaupun kita terpaksa menikah karena dituduhkan? Iya Bian, aku akan berusaha mencintai kamu. Ren, aku mau kasih nama anak kita Raja karena dia anak kesayangan keluarga kita. Iya, aku setuju kok. Makasih sayang, aku cinta banget sama kamu. Sayang, aku mau jemput Raja pulang sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya sayangku. Selamat siang, apa benar ini orang tuanya Raja? Iya, saya ibunya, ada apa ya? Anak ibu mengalami kecelakaan, dia tertabrak mobil. Apa? Sayang, apa yang terjadi sama Raja? Kita harus ke rumah sakit sekarang. Aku mau lanjut baca novel dulu di Visu Novel. Di sini banyak banget pilihan genre novelnya, mulai dari pernikahan sampai ke horor. Semua ceritanya seru-seru banget dan gratis. Terus yang lebih serunya lagi, buat semua pengguna baru yang baru banget download dan sign up, bisa langsung dapetin uang sampai 48.700 loh. Sekarang aku mau rekomendasiin buku yang lagi aku baca. Judulnya Assalamualaikum Mantan Istri. Novel ini menceritakan tentang pernikahan Kiana dan Abian. Setelah kehilangan anak mereka, Abian membenci Kiana dan cintanya sudah mulai memudar. Kiana akhirnya pergi karena rasa sakit dan penghinaan dari Abian. Lalu pada suatu masa, Abian merasa rindu dan ingin kembali dengan Kiana. Apakah bisa Abian meyakinkan Kiana kembali? Penasaran kan sama kelanjutan kisahnya? Yuk lanjutin baca novelnya, download Visu Novel atau klik tombol di bawah ini. Jangan lupa buat klik tombol koin emas buat dapetin uangnya ya. Dokter, gimana keadaan anak saya? Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan nyawa anak ibu. Dokter, jangan ngomong sembarangan ya. Dok, saya nggak mau kehilangan anak saya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu benar-benar tidak bisa menjaga Raja. Aku mau kita pisah. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Aku benci sama kamu, dasar pembunuh. Tapi yang kehilangan Raja bukan kamu aja, aku juga kehilangan dia. Aku udah nggak cinta sama kamu. Pasien selanjutnya. Ren, Bian, kamu ngapain di sini? aku kangen sama kamu. Aku menyesal atas apa yang terjadi. Aku mau kita balikan. Apa? Aku bisa pilih mau jadi apa? Pengusaha atau dokter? Cita-cita aku kan dari kecil pengen jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Nak, kamu pilih jadi pengusaha kan? Kamu akan jadi pengusaha kaya raya kan? Maaf, Pak. Aku pilih jadi dokter. Apa? Dasar anak bodoh. Kamu kan tahu mama papa maunya punya anak pengusaha kaya raya. Ma, Pa, adik pilih jadi pengusaha kaya loh. Adik memang bisa diandalkan, tidak seperti si Ren, bodoh. Hei, mulai sekarang papa nggak mau membiayai uang sekolahmu lagi, Ren. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Mama anggap kamu sudah mati. Tapi apa salahnya jadi dokter, Pak, Ma? Kami tidak sudi punya anak dokter. Kami maunya punya anak pengusaha kaya raya. Selamat pagi, Dr. Ren. Pagi semuanya. Dokter, ada pasien yang membutuhkan bantuan Anda. Sepertinya dia butuh dioperasi, tapi ada masalah. Baik, saya ke sana. Dokter, tolong suami saya. Dia sekarat, dia butuh dokter, tapi kami tidak punya uang. Mama, Papa. Papa, please izinin aku jadi dokter. Aku pengen jadi dokter gratis biar bisa ngobatin orang-orang sakit yang gak punya uang. Dasar anak bodoh. Hidup itu untuk mencari uang, dan papa nggak suka seorang dokter. Adikmu akan menjadi seorang pengusaha kaya. Kami tidak mau punya anak sepertimu. Pergi kamu, dasar anak bodoh. Kamu Ren kan, Nak? Iya. Ma, ayo kita pergi dari sini. Papa malu. Tunggu, jangan pergi biar anak bodoh ini membantu kalian. Kenapa kamu mau membantu kami, Nak? Kemana adik? Bukannya dia menjadi pengusaha kaya? Adikmu membuang papa dan mama setelah dia menjadi pengusaha kaya. Dia tidak mau mengakui kami sebagai orang tuanya karena malu. Kami hidup melarat dan tinggal di kolong jembatan. Operasi sukses, Papa sudah sehat kembali. Makasih Ren, untuk biayanya akan kami cicil. Tidak usah, semuanya gratis dan kalian juga bisa tinggal di rumahku. Nah, maafkan papa dan mama yang dulu jahat sama kamu. Pagi Ma, itu di atas kepala Mama ada tulisan apa? Gak ada tulisan apa-apa. Jangan-jangan tulisan yang aku lihat di atas kepala Mama itu sisa umur hidup lagi. Nah, ayo, katanya udah mau berangkat ke sekolah, udah telat. Syukurlah masih panjang. Apanya yang masih panjang? Enggak Pa. Besok gue terbang ke London, tapi lagi musim hujan. Gue takut banget pesawat gue kecelakaan. Tenang aja, pesawat kamu bakal aman kok. Bu, ada tugas gak? Bilangin di kelas ya, hari ini jam kosong, ibu mau pergi nih. Mau pergi kemana Bu? Kan lagi hujan badai, bahaya kalau nyetir mobil. Iya juga ya, bener kata kamu, bahaya, ibu gak jadi pergi deh. Dek, kamu baru pulang udah mau pergi lagi? Mau kemana? Biasalah kak, mau pergi main basket. Udah gak usah pergi, di rumah aja ya. Kenapa larang-larang adik? Pokoknya kamu gak usah pergi, di rumah aja. Ren, downloadin YouTube di HP mama dong. Suruh adik aja Ma, aku lagi sibuk. Adik kan lagi pergi main basket. Adik nakal.